Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuni ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mujhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya, sebelum Bapak menyampaikan materi pada hari ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk saudara Saiful, Hadir Pak. saudara Angga. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua pada kelas Bapak hari ini. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita. Apakah anak-anak sudah tahu tentang materi kita pada hari ini? Ya. Padahal minggu kemarin sudah Bapak jelaskan, sekarang Bapak akan mengulanginya lagi. Nah, untuk materi kita pada hari ini ialah zikir dan doa. Jadi, apakah anak-anak sudah pernah membaca atau mendengar dengan kata-kata zikir atau doa ini? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah ya. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu pengertian zikir dan doa. Nah, jadi kata zikir ini, sebelum kita masuki materi ini, tolong siapkan terlebih dahulu anak-anak alat tulisnya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian zikir dan doa. Jadi kata zikir ini berasal dari dzakara, yazkuru, dan zikron, yang artinya mengingat, menyebut, menuturkan atau merenungi. Nah, jadi pengertian ini ialah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, di sini sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah. Jadi janganlah engkau sekali-sekali lupa atau kurang bersyukur atas diberikan oleh Allah yang nikmat ini yang sangat berlimpah. Sedangkan doa ini berasal dari bahasa Arab yang berarti panggilan atau seruan. Nah, menurut istilah, doa adalah permohonan, sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, firman Allah yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dan dalam keadaan hina-hina. Nah, itu dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 40 sampai dengan 60. Di sini apakah anak-anak sudah paham tentang zikir dan doa ini? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, jadi betapa pentingnya zikir dan doa ini agar kita dapat bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yaitu masuk kepada waktu-waktu utama untuk berdoa. Yang
Yang kesembilan yaitu sepanjang malam, utama sekali sepertiga yang akhir dan waktu sahur. Nah, untuk anak-anak, sekarang ini kan kita masih berada di dalam bulan suci Ramadan, maka pada waktu sahur juga kita lebih utama atau lebih bagus kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10 yaitu sepanjang hari Jumat. Karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah, saat diperkenakan doa yang terletak antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama antara dua khutbah Jumat. Maka pada hari Jumat ini juga lebih bagus atau utama untuk kita melaksanakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 yaitu pada saat kritis atau genting. Nah, yang ke-12 yaitu pada saat teraniaya. Itu adalah waktu-waktu utama dalam kita melaksanakan atau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai sini apakah anak-anak sudah mengerti? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, yang selanjutnya yaitu tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Nah, untuk yang pertama, apakah anak-anak sudah tahu tentang tempat-tempat yang baik untuk berdoa? Salah satunya apakah anak-anak sudah tahu? Sudah. Ya, coba sebutkan satu. Masjid. Alhamdulillah, ya betul, di masjid. Untuk yang lainnya, untuk Angga, apakah tahu? Ya, kalau belum tahu nanti kita akan mengulas atau membahas tentang tempat-tempat yang baik untuk berdoa. Yang pertama yaitu di kala melihat Ka'bah. Yang kedua sudah disampaikan saudara Saiful, yaitu di kala melihat masjid atau berada di masjid. Yang selanjutnya yaitu kita masuk kepada adab-adab dalam berdoa. Nah, untuk dalam adab berdoa kita harus punya adab juga. Yang pertama, berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal agar kita bisa tenang untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adab berdoa yaitu menghadap kiblat. Yang ketiga, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa seperti di pertengahan malam dan sehabis sholat fardu. Yang keempat, mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu, sejajar ibaratnya dengan bahu. Yang kelima, memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Yang keenam, harus ada sikap tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Yang ketujuh yaitu menyederhanakan suara antara bisik-bisik dan dengan suara keras. Yang ke-8 yaitu tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Jadi untuk yang ke-8 ini maksudnya jangan mendoakan orang